tim KPK mengamankan uang sebesar 40 juta yang dibungkus kertas koran di dalam kresek hitam. Ya pemirsa, lagi dan lagi Hakim Tipikor ini ditangkap terima suap. Kita langsung berbincang dengan Bang Aristo Pangaribuan, beliau selaku pengamat hukum pidana. Selamat petang Bang. Selamat malam. Terima kasih sebelumnya sudah hadir bersama kami pada hari ini. Ini kembali lagi nih Bang, lagi dan lagi begitu ya, OTT dari KPK menangkap hakim juga dan panitera. Anda melihatnya seperti apa untuk kasus kali ini? Sebenarnya persoalan ini yang tadi lagi dan lagi ini sebenarnya persoalan yang sudah lama ya, bahwa di judisial ya, di sistem judisial kita mulai sebenarnya bukan hanya di pengadilan, dari penyidikan ya sampai ke pengadilan, ini persoalan yang selalu terulang. Ya. Bayangkan jual beli putusan ya, jual beli kekuasaan, ini dampaknya sebenarnya luar biasa, dan ini sebenarnya persoalan yang kompleks. Jadi solusinya pun ini harus mulai dari bawah. Tidak bisa kita menunjuk, oh ini mungkin KY yang lalai mengawasi. Mungkin kecolongan lagi Mahkamah Agung. Walaupun saat ini yang ditangkap hakim wanita begitu Bang? Nggak ada urusannya, mau hakim wanita, laki-laki kan. Kalau memang misalnya ini persoalan korupsi kan kita tidak memandang gender. Misalnya begini, kita harus mulai dari awal. Ya, kenapa sih saya lihat korupsi ya, terutama di sistem judicial ini ya, di judicial corruption ini seperti culture ya, sudah rooted, mendarah daging, sudah rooted, sangat sudah rooted. Jadi orang merasa biasa-biasa saja ya, dia memperjualbelikan putusannya, kalau mau dapat smooth perkaranya dia kemudian membayar. Ini persoalan yang is there since the beginning. Jadi memang harus diadres dengan solusi yang menyatu, yang integrated. Misalnya apa? Satu, kita mulai dari pola rekrutmen sebenarnya. Saya mau menyoroti pola rekrutmen ini, seolah-olah kan hakim ini dibuka untuk siapapun. Dalam arti kelembagaan ya berarti? Enggak, pola rekrutmen ini ya kelembagaan dari Mahkamah. Pola rekrutmen ini kelembagaannya banyak. Ada di situ ada Mahkamah Agung, di situ ada Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Saya kasih contoh misalnya, rekrutmen hakim ini kan terbuka untuk siapapun. Ya, jadi orang yang mau cari kerja bisa apply. menjadi hakim. Ya, mungkin salah satunya satu. Yang kedua mungkin persoalan dulu orang bicara persoalan gaji yang sangat rendah. Ya, gaji aparatur negara itu sangat rendah dan hakim sudah dinaikkan. Terbukti kan, tapi sampai sekarang masih ada problematika itu dan terulang. Tiap tahun kita dengar 2 atau 3 berita seperti ini, kita masih dengar. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya solusinya? Kalau saya lebih setuju, misalnya sekarang nih hakim kan lagi dibuka rekrutmennya. Jangan membuka rekrutmen hakim itu untuk para pencari kerja. Tapi contohlah seperti negara-negara yang sudah well established, misalnya di Amerika, hakim-hakim itu diambil dari orang-orang yang memang sudah berpraktek hukum. Jadi bukan pencari kerja, karena luar biasa tanggung jawabnya dia menentukan keputusan. Dan yang kedua sebenarnya ini menunjukkan sangat berbahaya ya kalau judicial corruption ada. Kenapa? Karena ini menciptakan pasar di pengadilan sendiri, pasar bagi keadilan sendiri. Jadi access to justice tidak akan mampu di-approve, tidak akan mampu di-reach oleh orang-orang yang tidak kompeten. Bukan tidak kompeten, ekonominya lemah, dia nggak bisa bayar suap kok. Ya, jadi ini akan menciptakan standar yang sangat bias terhadap keadilan. Jadi hakim kalau dia bayar, dia akan berbeda. Pola pikirnya akan berbeda, cara mengadilnya berbeda dengan orang yang tidak bayar. Ini sebenarnya luar biasa. Ini luar biasa dampaknya. Ya, ketika judicial corruption ini masih ada, ya demokrasi pasti akan lumpuh. Itu baru satu hal begitu ya, miss di dalam kasus ini. Nanti seperti apa kita sambung lagi. Iya, pemirsa, saat ini kita juga sudah terhubung dengan Bapak Febriansyah, beliau selaku juru bicara KPK. Halo, selamat malam Pak Febri. Iya, selamat malam Pak Febri. Iya, Pak Febri, boleh diceritakan terkait kasus OTT KPK di Bengkulu ini, kronologinya seperti apa Pak? Ya, jadi 2 hari yang lalu ya dan kemarin kita melakukan operasi tangkap tangan. Kemarin kita umumkan hasilnya, ada 3 orang tersangka. Salah satu tersangka adalah hakim, yang satunya panitera,
dan yang satunya lagi pihak yang diduga sebagai pemberi yang merupakan keluarga dari terdakwa dalam kasus yang lain. Secara sederhana kasus ini ada indikasi penerimaan suap terkait dengan pengurusan perkara tindak pidana korupsi yang sedang disidang di Pengadilan Tipikor Bengkulu. Jadi ada satu perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Wilson, sedang jalan proses persidangannya, kemudian ada putusan 1 tahun 3 bulan, dan setelah itu terjadi indikasi suap terhadap hakim melalui panitera. Nah, diduga suap yang diberikan tersebut untuk meringankan putusan yang dijatuhkan. Putusannya terakhir adalah 1 tahun 3 bulan. Baik Pak Febri, ini boleh diceritakan untuk pola dari penyuapannya seperti apa sih Pak, dan barang buktinya apa saja? Sebelum putusan dijatuhkan sudah ada pertemuan dan komunikasi. Jadi kita sudah menemukan ada indikasi-indikasi tersebut, ada kesepakatan lah ya, semacam komitmen fee. Pada saat itu diindikasikan sekitar 125 juta. Kemudian setelah ada kesepakatan tersebut, pihak yang menjadi bagian dalam perkara ini membuka tabungan baru dan kemudian menyetorkan uang 150 juta pada tabungan tersebut. Nah, namun eksekusi atau pemberian hadiah atau janji tersebut tidak langsung diberikan setelah putusan dijatuhkan pada bulan pertengahan Agustus yang lalu. Kami indikasikan itu karena menunggu situasi aman dalam tanda kutip, itu informasi yang kita terima. Barulah kemarin sekitar pada tanggal 6 September itu dilakukan penyerahannya, dan ketika operasi tangkap tangan kita lakukan, uang tersebut sudah kita temukan di rumah tersangka. Jadi, hakimnya di tersangka ini kita datangi ke rumahnya dan kita menemukan sejumlah uang tersebut. Ya, masih. Iya Pak Febri, melihat ini pola-polanya ini kerap kali terjadi begitu. Apakah memang polanya sama Pak Febri, dan apa proses selanjutnya yang akan dilakukan oleh KPK? Ya, kalau melihat pola itu tidak selalu sama yang pasti ya. Tapi memang ada kepentingan yang relatif sama, kepentingan untuk mempengaruhi putusan. Ketika kita lihat dalam beberapa kasus yang kita tangani terkait dengan penanganan perkara di pengadilan, memang ada variasi. Pertama, lingkungan pengadilannya. Ada sejumlah hakim yang kita proses di lingkungan pengadilan tindak pidana korupsi. Nah, ini yang memang agak mengkhawatirkan ya sebenarnya, ketika yang bersangkutan atau para hakim tersebut menangani kasus korupsi, menyidang kasus korupsi, namun kemudian menerima suap di sana. Namun ada juga pengadilan lain seperti PT UN, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, dan juga pengadilan hubungan industrial yang pernah kita tangani. Ada juga kasus-kasus yang kita tangani itu belum sampai ke hakim, tapi masih panitera yang diproses. Tapi kurang lebih kepentingannya adalah untuk mempengaruhi putusan pengadilan tersebut. Ini tidak hanya terjadi pada pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Di Mahkamah Konstitusi sendiri kita sudah proses 2 orang hakim sebelumnya. Bahkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar juga pernah kita proses dalam kasus suap tersebut. Nah, ke depan setelah proses penyidikan kita lakukan, baru sekitar 1 hari ya kita melakukan penyidikan, tentu kita akan melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti pemeriksaan saksi-saksi ataupun kegiatan di penyidikan lain yang sah dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Baik, rencananya saksi yang akan diperiksa ke depannya sudah cukup jelas Pak Febri, berapa orang? Jumlahnya nanti baru bisa kita informasikan lebih lanjut, dan siapa, apa jabatannya juga nanti akan kita sampaikan. Yang pasti sekarang tentu saja penyidik perlu mendalami informasi-informasi yang sudah didapatkan sejak di tahap penyelidikan yang lalu, karena ketika penetapan tersangka sudah dilakukan berarti ada perpindahan proses dari penyelidikan ke penyidikan. Oke, ini perdananya nanti akan kapan Pak Febri rencananya? Nanti kita sampaikan lebih lanjut kapan, apakah minggu depan atau lebih dari itu. Karena
pemeriksaan saksi-saksi itu tergantung pada kebutuhan penyidikan itu sendiri. Yang pasti kita kan harus mempelajari informasi yang sudah ada saat ini. Baik, kalau untuk pasalnya sendiri, untuk pasal maupun berapa lamanya sudah cukup jelas begitu Pak Febri? Rencananya akan dijerat untuk pasal berapa? Sudah kita umumkan kemarin ada 3 orang tersangka. Untuk pihak yang diduga sebagai pihak penerima ada 2 orang. Jadi hakimnya 1 orang dan panitera diduga bersama-sama hakim menjadi penerima. Tentu kita gunakan pasal yang khusus atau spesifik suap pada hakim seperti pasal 12 huruf C dan juga pasal 6. Nah, untuk pihak pemberi juga kita gunakan pasal-pasal pihak pemberi terhadap hakim tersebut, dan itu sudah kita umumkan kemarin. Baik, terima kasih Pak Febri untuk waktunya yang diwawancara langsung dari KPK Jakarta, dan kita kembali berbincang dengan Bang Aristo Pangaribuan, beliau selaku pengamat hukum pidana. Bang, tadi dikatakan memang pola-polanya ternyata berbeda-beda begitu. Anda melihatnya seperti apa, Bang? Ya, begini, tadi saya katakan soal persoalan pola itu, yaitu memang kan banyak caranya, ya, teknis-teknisnya. Cuman yang saya ingin komentari ini bukan soal polanya, ya, tapi soal bahwa corruption-nya, mental untuk korupsinya itu ada di sana. Ya, jadi kita apresiasi lah KPK, OTT ya, banyak melakukan OTT utamanya di sektor yudisial ya, kemudian tapi kan ini sebenarnya bukan satu solusi, itu kan dia kan pemberantasan, ya. Tapi kan concern kita adalah sebenarnya apa sih, kenapa sih ini terulang terus, ya? Karena KPK dia pemberantasan ya, memang dia menimbulkan efek deterrence namanya, supaya orang jadi takut, tapi ternyata terulang lagi. Jadi kita runut lah, ini persoalannya apa. Dalam arti dibenahi antisipasinya seperti apa begitu ya? Iya, antisipasinya seperti apa. Jadi tadi saya katakan bahwa kalau misalnya rekrutmennya dari awal sudah nggak jelas, ya, misalnya saya nggak ngomong lah masuknya pakai uang, tapi yang masuk itu pencari kerja, dia tidak tahu apa artinya itu sebagai hakim, apa tanggung jawabnya. Jadi seolah-olah ada toleransi, oke lah, kalau misalnya ada orang mau bayar dan hukumannya 1 tahun, 5 bulan, 6 bulan, oh yang penting nggak bebas deh, oke lah, boleh, toh saya dapat ucapan terima kasih. Toleransinya itu kemudian akan menjadi budaya. Oke, dari open rekrutmennya sudah dibereskan, anggap saja begitu. Iya, jadi dari rekrutmen, ya, kemudian implementasi di pengadilannya, sistem internal di pengadilannya, bagaimana supaya orang tidak gampang bertemu dengan hakim, orang tidak gampang bertemu dengan panitera. Kemudian yang ketiga baru pengawasannya, misalnya pengawasannya bisa dari internal Mahkamah Agung, bisa dari Komisi Yudisial sebagai eksternal. Inilah yang menjadi persoalan, karena luar biasa dampaknya. Korupsi di bidang yudisial, memperjualbelikan keadilan, ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu ada pasalnya khusus, ya, pasal 12 itu 12C, kalau saya nggak salah itu khusus pasal terhadap hakim, karena dia memperjualbelikan kekuasaannya. Yang dia dapat kekuasaannya itu ya dari siapa? Dari rakyat, digaji kan dia oleh APBN supaya dia bisa menjalankan fungsi negara, yaitu fungsi mengadili. Tapi dia menggadaikannya untuk kepentingannya pribadi. Ini sebenarnya sangat memprihatinkan. Jadi memang sistemnya juga harus dirubah begitu ya, Bang ya? Iya, banyak yang harus dirubah. Kalau melihat efek jerahnya sendiri, apakah sudah cukup sanksi-sanksi yang diberikan? Ini persoalan cukup atau sebenarnya untuk efek jerahnya, kita lihat memang pengadilan tipikor ini sudah banyak sekali hukuman-hukuman yang luar biasa. Bahkan Akhil Mokhtar dihukum seumur hidup. Tapi ini yang ditangkap hakim tipikor juga kok. Jadi, efek jerah itu sebenarnya dia bukan merupakan satu solusi, itu ditinggalkan, menakut-nakuti orang dengan hukuman yang berat. Persoalan kompleks seperti ini, jawabannya bukan menghukum seberat-beratnya. Maksud saya untuk menyelesaikan persoalan secara holistik ya. Tapi dihukum seberat-beratnya itu harus kita lihat person by person, by contextual. Tapi kalau kita lihat secara holistik, jawabannya bukan hanya di OTT, bukan hanya dihukum seberat-beratnya, nggak akan selesai persoalan ini. Kalau tidak diadres dari akarnya. Jadi memang open recruitment-nya, kemudian sistemnya dan juga pengawasannya begitu ya, Bang? Ya, sistem implementasi ya, di pengadilannya. Pengawasan dari KAY sendiri mungkin apa yang harus ditingkatkan? Jadi begini, KAY ini kan juga sebenarnya lembaga yang, ya mohon maaf, dia sebenarnya toothless, hampir nggak ada giginya ya, KAY. Yang harus political willingness yang harus keluar tuh justru saya
harapkan dari Mahkamah Agung. Oke. Ya, karena merekalah bosnya para hakim. Baik. Ya, mereka. Tapi kita apresiasi. Saya baca di media ketua pengadilannya ya sudah dinonaktifkan karena lalai mengawasi anak buahnya. Ini kita apresiasi lah. Ya mudah-mudahan terus dapat ditingkatkan. Ya untuk KY juga. Ya KY ini perlu dipertegas kembali eksistensinya sebenarnya. Kita mau, apakah betul-betul kita mau lembaga pengawasan eksternal yang kuat atau lembaga pengawasan eksternal yang cuma hiasan doang. Jadi PR-nya masih banyak nih ya Bang ya. Semoga memang kasus-kasus ini tidak terulang lagi begitu ya Bang ya. PR-nya banyak sekali. Terima kasih banyak untuk waktunya pada malam hari ini.